Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi bahwasanya ada dua informasi penting dan terbaru dari Kementerian Sosial. Dan di sini saya akan juga membahas tentang apa yang harus dilakukan ketika bantuan Anda itu tidak cair. Nah, simak terus video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Saya mohon dukungannya kepada Anda semua untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, baik sahabat YouTube, langsung saja di sini saya akan memberikan informasi terbaru dari Kementerian Sosial. Nah, di sini ada dua informasi terbaru dari Kementerian Sosial yang saya akan terangkan satu persatu. Jadi simak video ini dengan betul-betul, jangan di skip agar tidak sampai terjadi gagal paham. Nah, informasi yang pertama yang datang dari Kementerian Sosial adalah bahwasanya setelah kemarin di peraturan presiden terbaru yang merombak struktur organisasi yang ada di Kementerian Sosial, sekarang ada lagi perubahan struktur organisasi di Kementerian Sosial, yakni bantuan PKH yang dulu di bawah naungan Dirjen Linjamsos atau Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial, nah sekarang dirubah menjadi di bawah naungan Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, saya ulangi lagi ya. Kalau dulu PKH itu di bawah naungan Dirjen Jaminan Sosial, sekarang dirubah di bawah naungan Pemberdayaan Sosial atau di bawah Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, sedangkan BPNT yang dulu di bawah naungan Dirjen Penanganan Fakir Miskin sekarang sudah dihapus, maka digantikan di bawah naungan Dirjen Jaminan Sosial atau Dirjen Linjamsos. Jadi patut Anda ketahui semuanya bahwasanya ada perubahan bantuan PKH itu sekarang pindah kepada Dirjen Pemberdayaan Sosial, sedangkan bantuan BPNT pindah di bawah naungan Dirjen Jaminan Sosial atau Dirjen Linjamsos. Kemudian informasi yang kedua adalah bahwasanya sekarang data yang dibuat acuan untuk mencairkan bantuan, baik itu bantuan PKH, bantuan BPNT, itu adalah dari data DTKS yang sudah padan dengan data Dukcapil. Kalau dulu pencairan PKH itu mengacu pada data yang ada di EPKH, yakni data yang sudah dimutakhirkan oleh para pendamping PKH, kemudian dimasukkan kepada aplikasi EPKH, itu sudah cukup untuk mencairkan bantuan sosial PKH. Nah, kalau sekarang adalah harus mengacu kepada data yang ada di SIKNJ. Nah, data yang ada di SIKNJ ini adalah data yang di DTKS atau data terpadu sosial itu harus padan dengan data yang ada di Dukcapil, baik itu nama, nomor KK, nomor NIK, bahkan nomor-nomor IBDT maupun nomor-nomor lainnya. Tidak boleh ada yang nama di KTP berbeda dengan nama yang di KK.
berbeda lagi dengan nama yang di KKS. Nah, itu yang membuat bantuan Anda tidak cair hingga saat ini. Perlu Anda ketahui juga bahwasanya sekarang kementerian itu tidak mengacu kepada data yang di EPKH, akan tetapi mengacu data yang ada di SIKNJ, yakni data yang di DTKS dan di Dukcapil itu harus padan. Banyak sekali KPM yang bertanya, kenapa bantuan saya itu kok hingga saat ini tidak cair? Kenapa sebabnya? Itu dikarenakan data Anda tidak padan antara di data DTKS maupun di data Dukcapil. Bisa jadi itu namanya tidak sama. Misalkan di data DTKS itu namanya Siti Aminah, kemudian di data Dukcapil namanya Aminah. Nah, itu kan tidak padan. Itu yang membuat bantuan Anda tidak cair. Nah, kemudian di sini apa yang harus saya lakukan ketika bantuan saya tidak cair? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa yang harus Anda lakukan ketika bantuan Anda tidak cair. Yang pertama adalah datangi dulu operator SIKNJ yang ada di desanya masing-masing atau di kelurahannya masing-masing. Bawa KTP dan KK Anda yang terbaru. Nah, di situ Anda segera minta tolong kepada operator SIKNJ untuk mengecekkan nama Anda. Kalau di situ nama Anda ternyata berbeda antara Dukcapil dengan DTKS atau DTKS dengan Dukcapil, maka sodorkan atau berikan KK KTP Anda fotokopian kepada operator SIKNJ agar supaya dibenahi oleh operator SIKNJ-nya masing-masing. Bisa jadi bantuan Anda itu tidak cair karena di data Anda itu ada yang tidak padan. Entah itu nomor NIK atau nomor KK, beda satu angka saja itu membuat bantuan Anda tidak cair hingga saat ini. Terkadang operator sudah membenahi tapi belum juga berhasil. Nah, itu kemungkinan ada yang salah di data Anda. Jadi bisa jadi KK Anda itu sudah expired atau KTP Anda itu belum elektrik, sehingga nanti ketika Anda mendatangi kepada operator SIKNJ yang ada di desa masing-masing atau di kelurahan Anda masing-masing, nanti bisa dicek, oh ini ternyata kakaknya sudah kadaluarsa, oh ini NIK-nya atau KTP-nya belum elektrik, jadi bisa ada pembaharuan data lagi. Nah, untuk pendamping PKH maupun pendamping BSP itu ada jadwalnya sendiri yang bisa membenahi melalui SIKNJ. Jadi tidak setiap harinya itu bisa membuka aplikasi SIKNJ. Tapi karena dari pusat yang menentukan tanggal ini hingga tanggal ini pendamping bisa membuka aplikasi SIKNJ. Kalau hingga tanggal ini sudah ditutup, maka pendamping PKH maupun pendamping BSP atau pendamping BPNT itu tidak bisa membenahi data-data yang ada di SIKNJ. Maka dari itu segeralah datangi operator yang ada di desa masing-masing. Kalau tidak, bisa menghubungi pendamping PKH-nya atau pendamping BPNT-nya masing-masing. Tapi kalau pendamping PKH dan BPNT itu terbatas, ada jadwalnya yang sehingga tidak setiap hari bisa membuka aplikasi SIKNJ untuk membenahi data-data yang bermasalah tersebut. Jadi saya himbau kepada Anda semua yang bantuan PKH-nya maupun bantuan BPNT-nya itu tidak cair, segeralah mengecek kepada pendamping SIKNJ yang ada di kelurahan atau di desanya masing-masing dengan membawa fotokopi KK dan fotokopi KTP. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang baru kenal channel ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.